Pada suatu pagi di pegunungan Andes, di kota Cajamarca, kini di Peru bagian utara. Langit biru membentang di atas barisan puncak terjal. Angin dingin berhembus lembut melalui sela lembah, membisikkan udara sejuk dan gemuruh burung-burung di pegunungan. Di kota kecil itu, serombongan 168 orang asing, yaitu pasukan Francisco Pizarro di bawah kendali kerajaan Spanyol, memasuki area yang tampaknya tenang namun syarat ketegangan. Di seberang mereka terpapang besar kekuasaan Inca, yaitu Raja Atahualpa, dikelilingi pasukan yang jumlahnya konon mencapai puluhan ribu. Menurut catatan yang dikutip oleh Jared Diamond, ketika pasukan kecil Spanyol itu tiba di Cajamarca pada tanggal 15 November tahun 1532, mereka tahu bahwa mereka dalam posisi yang sangat berbahaya. Mereka sangat sedikit jumlahnya, jauh dari basis pasokan, dan berada di wilayah tak dikenal. Namun, dalam ruang waktu yang singkat, kurang dari 24 jam, dunia Inca berubah selamanya. Ketika jam-jam awal pertemuan itu tiba, situasi tampak seperti sebuah dialog diplomatik. Wakil Spanyol datang menemui Atahualpa dengan damai, menyatakan maksud dan meminta pertemuan. Tapi dalam sekejap, eskalasi berubah menjadi pembantaian dramatis. Dalam serangan mendadak, lebih dari 7.000 orang Inca tewas, banyak lainnya ditawan atau terpencar, dan sang raja sendiri, yaitu Atahualpa, ditahan hidup-hidup. Ketika kabut senja menyelimuti lembah dan gemuruh dilaporkan ke pusat kekuasaan Inca, tampak bahwa satu pukulan strategis telah melumpuhkan moral dan struktur pemerintahan Inca. Mengapa tragedi sebesar itu bisa terjadi, padahal jumlah pasukan Inca jauh melampaui pasukan Spanyol? Dalam catatan Jared Diamond, jawaban terletak pada beberapa sebab utama. Bukan karena keunggulan mutlak individu Eropa, melainkan karena faktor-faktor geografis, ekologis, dan material yang memungkinkan Spanyol menguasai senjata, hewan, penyakit, dan sistem pengetahuan yang secara kumulatif menghasilkan keunggulan luar biasa. Dalam materi kali ini, kita akan membahas satu persatu faktor-faktor penyebab kekalahan bangsa Inca yang mengubah sejarah di benua Amerika bagian selatan itu selamanya. Keunggulan senjata dan baja. Salah satu pilar utama yang diketahui dalam sejarah peradaban umat manusia adalah bahwa masyarakat Eurasia sudah berkembang dalam pemrosesan logam yang tinggi, terutama besi dan baja, jauh lebih lama berkat kondisi geografis yang mendukung ketersediaan biji besi, hutan sebagai sumber bahan bakar karbon, dan jaringan pertukaran pengetahuan antar peradaban yang saling terhubung. Dalam konteks Eropa abad ke-15 dan 16, teknologi baja telah sangat maju dengan pedang baja, baju zirah baja, tombak baja, dan instrumen militer lainnya yang telah disempurnakan dalam konflik antar kerajaan di Eropa yang saling berperang selama ribuan tahun. Berbeda dengan kondisi Eropa, meskipun Inca juga mengenal penggunaan logam, terutama perunggu atau logam campuran, teknologi mereka belum mencapai pengolahan baja tingkat tinggi, apalagi produksi senjata baja massal yang kuat dan tahan. Alat-alat bangsa Inca lebih banyak berbahan batu, kayu, tulang, dan logam lunak yang tidak bisa melindungi kekuatan, ketangkasan, dan ketahanan senjata baja dalam pertempuran langsung. Ketika pasukan Spanyol menyerang, pedang, tombak, dan infrastruktur baja mereka mampu menembus perisai, peralatan pertahanan pasukan Inca, dan bahkan pertahanan tubuh manusia secara jauh lebih efektif daripada senjata tradisional Inca. Dalam narasi pertempuran di alun-alun Cajamarca, senapan tipe musketer, walau jumlahnya sedikit dan lambat dalam penggunaan, serta pedang baja juga turut menambah ketakutan karena efek mematikan dan menakutkan bagi bangsa Inca yang sama sekali belum pernah melihat senjata ini. Efek tembakan api dari senapan, bau mesiu, asap, ledakan suara, dan kejutan psikologis bagi orang-orang Inca yang tidak pernah melihat senjata semacam itu sebelumnya
menjadi luar biasa menakutkan. Pada titik krusial, pasukan Spanyol berhasil melakukan serangan kejutan di dalam alun-alun, meringkus banyak petinggi Inka dan pengawal mereka sebelum pasukan utama Inka bisa bereaksi secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa senjata dan baja, meskipun dalam jumlah terbatas, mampu menciptakan keunggulan yang luar biasa dalam medan perang di dunia baru yang belum mengenal teknologi serupa. Dengan demikian, keunggulan material senjata dan baja bukanlah keunggulan moral, bukan keunggulan ras, melainkan keunggulan yang diperoleh melalui jalan sejarah geografis. Orang-orang Eurasia dan keturunan budaya mereka telah menempuh lintasan pengembangan logam yang panjang, memanfaatkan sumber daya alam yang relatif mudah diakses dan jaringan pertukaran teknologi di benua Eurasia. Keunggulan kendaraan berkuda dan mobilitas. Faktor kunci berikutnya ialah kehadiran hewan besar yang dapat dijinakkan dan dimanfaatkan sebagai kendaraan atau dalam pertempuran, terutama kuda. Jared Diamond dalam Guns, Gems, and Steel menjelaskan bahwa dari 14 spesies mamalia besar yang berhasil didomestikasi secara luas di dunia, 13 berasal dari Eurasia. Di dunia baru atau New World meliputi benua Amerika, hanya lama yang merupakan hewan domestikasi signifikan, dan lama tidak bisa digunakan sebagai hewan penarik beban atau kendaraan perang. Sedangkan kuda, sapi, keledai, kerbau, dan hewan domestik Eurasia lainnya memberi manusia di Eurasia keunggulan dalam transportasi, beban, kekuatan kerja, dan mobilitas militer. Ketika pasukan Spanyol memasuki wilayah Inka, mereka membawa sejumlah kuda, meski tidak banyak, dan para prajurit Eropa telah terbiasa menunggang kuda, suatu teknologi perang yang sama sekali belum dikenal di kalangan Inka. Pasukan berkuda ini dikenal dengan pasukan kavaleri. Pada zaman modern ini, pasukan kavaleri tidak lagi menggunakan kuda sebagai kendaraan, tetapi kuda tersebut berubah menjadi kendaraan baja seperti tank. Kendaraan kuda memberikan kecepatan, kemampuan manuver, dan efek psikologis besar. Bagi pasukan Inka yang tidak pernah melihat manusia menunggang hewan sedemikian rupa, keberadaan kuda itu bisa tampak seperti manifestasi kekuatan magis atau ilahi, menimbulkan ketakutan, kebingungan, dan juga panik. Pasukan kavaleri atau berkuda Spanyol hampir tidak terjangkau oleh senjata pasukan Inka, sedangkan pasukan berkuda Spanyol dengan mudah menebaskan pedangnya kepada kerumunan pasukan Inka yang ketakutan. Dalam beberapa catatan, pasukan berkuda Spanyol menerobos barisan penjaga Inka atau menyebar ke dalam pasukan musuh, memecah kekompakan musuh, menciptakan distraksi, dan menyokong serangan dari sudut yang tidak dijaga. Meskipun catatan dari peristiwa spesifik di Cajamarca mungkin tidak detail menggambarkan manuver berkuda besar-besaran, dominasi kuda tetap menjadi unsur simbolik dan strategis dalam penaklukan tersebut. Dengan begitu, dalam narasi pertempuran di Cajamarca, medan yang sempit di antara bangunan alun-alun dan jalan-jalan kota relatif memfasilitasi tindakan mendadak dari pasukan berkuda Spanyol dan sepintas menyebar ke sekitar kerumunan Inka, memicu kekacauan dan membatasi respon koordinasi dari tentara Inka. Keunggulan mobilitas berkuda bukan hanya soal kecepatan, tetapi tentang kemampuan untuk melakukan serangan tak terduga, mengganggu komunikasi musuh, dan memanipulasi psikologis musuh. Semua itu memberikan keunggulan strategis besar kepada pasukan Spanyol, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Kekuatan kuman atau gems sebagai senjata tak terlihat. Selain menggunakan senapan, pedang, dan zirah baja, ternyata ada satu penyebab lain dalam kemenangan tersebut yang saat itu tidak diketahui bahkan oleh bangsa Spanyol sendiri. Salah satu elemen yang tidak diketahui pada zaman itu adalah kuman atau gems yang berasal dari hewan domestik Eurasia yang kemudian menjelma menjadi senjata biologis tanpa disadari oleh kedua belah pihak. Kuman-kuman yang dibawa oleh bangsa Eropa tersebut menghantam populasi asli Amerika yang belum pernah memiliki kekebalan terhadap penyakit-penyakit itu. Misalnya seperti cacar, smallpox, campak, influenza, dan juga tifus. Banyak invasi Eropa ke benua Amerika, termasuk penaklukan Inka, tidak semata-mata berhasil melalui kekerasan militer.
tetapi kuman yang mereka bawalah yang paling mematikan bagi bangsa-bangsa yang mendiami benua Amerika tersebut. Epidemi penyakit yang ditularkan oleh bangsa Eropa tersebut menghancurkan struktur sosial, populasi, dan ketahanan budaya penduduk asli. Banyak populasi pribumi lenyap sebelum kontak langsung dilakukan karena penyakit yang menyebar jauh terlebih dahulu, membawa kekacauan demografis, kepanikan, penurunan moral, dan keruntuhan institusi sosial. Dalam konteks Inka, wabah cacar atau penyakit Eurasia lainnya diduga telah mendahului kedatangan Pizarro ke wilayah kekuasaan Inka. Menyebar melalui rute perdagangan, kontak antar suku, dan migrasi, sehingga populasi Inka sudah menderita depopulasi, penurunan kekuatan tenaga kerja, dan gangguan sosial. Beberapa catatan menyebut bahwa wabah tersebut bahkan telah menewaskan Kaisar Inka sebelum konflik besar meletus, memicu perebutan kekuasaan internal, perang saudara antara Atahualpa dan saudaranya Huascar. Akibat wabah, sistem administrasi lokal runtuh, jejaring komunikasi internal melemah, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah goyah. Dalam masa kebingungan demografis dan dislokasi populasi, ancaman militer eksternal menjadi lebih mudah ditembus. Dengan demikian, ketika Pizarro dan pasukannya tiba di Cajamarca, mereka menyaksikan sebuah kerajaan Inka yang sedang dalam kondisi lemah akibat pandemi dan perang saudara. Kelemahan laten yang membuat kekalahan militernya semakin menjadi mungkin. Dalam banyak catatan sejarah, wabah itu lebih mematikan dan membunuh lebih banyak orang daripada pedang. Strategi kejutan, propaganda, dan taktik ambush. Ketika Pizarro menyerang, kondisi pasukan Inka jelas sedang dalam kondisi lemah akibat penyakit dan perang saudara. Ditambah lagi dengan kejutan senjata api, kuda, pedang, dan baju zirah baja yang tidak dapat ditembus oleh senjata pasukan Inka. Sehingga membuat pasukan Inka yang berjumlah sekitar 80.000 orang tidak berdaya sama sekali. Walaupun faktor-faktor geografis dan material sangat penting dalam menjelaskan penaklukan bangsa Inka, Jared Diamond dalam tulisannya juga mengakui bahwa strategi konkret dalam pertempuran seperti taktik, kejutan, pemanfaatan informasi memainkan peran penting sebagai penyebab proksimal. Dalam kasus Cajamarca, Pizarro merencanakan taktik pertemuan damai yang berubah menjadi jebakan strategi, menggunakan elemen kejutan dan simbolisme agama untuk menahan bagian elit Inka dan memecah struktur komando musuh. Jared Diamond dalam bukunya Guns, Gems, and Steel mengatakan, ketika wakil Spanyol tiba di alun-alun Cajamarca, rakyat dan pengawal Inka hadir dalam kerumunan, membawa senjata simbolik atau jumlah kecil pengawal. Mereka tidak mengantisipasi bahwa di bawah keheningan diplomasi ada rencana ambush. Pada saat yang tepat, setelah Atahualpa menolak hormat terhadap kitab perjanjian baru, serangan mendadak diluncurkan. Pasukan Spanyol mengarahkan senjata jarak menengah, melepaskan tembakan ke kerumunan, dan secara simultan, pasukan berkuda menerobos ke tengah kerumunan, merobek barisan pengawal. Banyak pengawal dan bangsawan mati tanpa sempat menyiapkan pertahanan. Penguasa Atahualpa sendiri dikepung dan ditawan seketika. Efek psikologis, teriakan, asap, kepanikan massa menyebabkan banyak pasukan Inka panik dan mundur ke perbukitan di sekitar kota tanpa sempat melakukan serangan terorganisir. Dalam hitungan jam, kekuasaan militer dan moral Inka lumpuh dalam perang yang terjadi sangat cepat dan brutal. Dengan demikian, strategi kejutan dan ambush atau penyergapan menjadi titik pemicunya. Momen kritis yang melepaskan potensi keunggulan material dalam bentuk aksi yang menghancurkan sistem pertahanan musuh secara sekejap. Setelah Atahualpa ditawan, Pizarro memahami bahwa memelihara sang raja sebagai tawanan lebih berguna daripada membunuhnya langsung. Karena keberadaannya sebagai simbol penguasa Inka bisa menjadi alat tawar-menawar dan legitimasi atas kekuasaan baru. Dalam narasi Jared Diamond yang dirangkum dari Guns, Gems, and Steel, Pizarro dan pasukannya kemudian menuntut tebusan besar, berupa sejumlah besar emas dan perak. Dalam catatan sejarah, diperkirakan emas itu banyaknya memenuhi ruangan yang cukup luas sebagai syarat dari pembebasan. Selama periode tawanan ini, Atahualpa sempat diizinkan menetapkan pengadilan di dalam penjara,
berkomunikasi dengan pengikutnya, memerintah sebagian wilayah secara nominal, semua di bawah pengawasan Spanyol. Hal ini menunjukkan bahwa Spanyol menggunakan tawanan sebagai pemantik transisi kekuasaan. Mereka mencoba meredam perlawanan, memposisikan Atahualpa sebagai boneka, dan memaksa wilayah-wilayah Inka tunduk berdasarkan tata kekuasaan baru. Namun setelah tebusan diberikan dalam jumlah besar dan kekuasaan Spanyol semakin menguat, Pizarro memutuskan untuk membunuh Atahualpa yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 1533 menurut berbagai catatan. Alasan utamanya ialah jika Atahualpa hidup, ia tetap bisa menjadi lambang resistensi atau muncul dukungan pemberontakan di kalangan pengikutnya. Dengan membunuhnya, Pizarro meniadakan kemungkinan pemimpin karismatik yang bisa menyatukan perlawanan Inka. Kematian sang raja menjadi simbol runtuhnya legitimasi politik dan moral kerajaan Inka. Tidak ada lagi penguasa yang bisa diklaim sebagai raja Inka yang sah bagi rakyat. Dengan demikian, terjadi pergeseran otoritas, yaitu Spanyol menjadi penjaga tunggal kekuasaan, menggantikan struktur lama yang sudah hancur. Dalam narasi politik kolonial, ini adalah momen kunci penaklukan moral dan simbolik setelah penaklukan fisik. Kemenangan di Cajamarca bukanlah akhir dari penaklukan Inka, melainkan mentahnya dominasi kolonial yang kemudian menjalar ke seluruh kerajaan Inka, menyeret kota-kota pusat seperti Cusco, dan akhirnya menjadikan wilayah Inka sebagai koloni Spanyol. Namun, peristiwa penaklukan itu meletakkan fondasi pemahaman bahwa keunggulan senjata, penyakit, struktur administrasi kolonial, dan dominasi simbolik akan menjadi alat utama ekspansi Eropa. Jared Diamond menggunakan contoh Cajamarca sebagai mikrokosmos dari pola penaklukan Eropa di berbagai belahan dunia, termasuk di Nusantara. Polanya bisa dipastikan mirip. Setelah Pizarro dan pasukannya menguasai pusat kekuasaan Inka secara bertahap, mereka menggantikan struktur pemerintahan Inka dengan pemerintahan kolonial, mengeksploitasi sumber daya emas dan perak, memperkenalkan agama Kristen, dan menanamkan sistem administratif Eropa. Banyak wilayah Inka yang sebelumnya sangat terpencil dan relatif bebas, kini dihubungkan dengan struktur kolonial melalui jalan, agama, administrasi, dan sistem perpajakan. Dalam jangka panjang, faktor-faktor geografis dan historis yang sama, akses terhadap teknologi, domestikasi hewan, jaringan pertukaran pengetahuan, menjadikan negara-negara Eropa lebih mampu mempertahankan dominasinya di dunia selama berabad-abad. Kesenjangan antara dunia Eurasia dan dunia baru bukan karena keunggulan ras atau moral intrinsik, melainkan akumulasi keuntungan lingkungan dan sejarah. Dalam skala global, kisah Cajamarca menjadi simbol dari bagaimana bangsa-bangsa kecil dengan keunggulan teknologi bisa merobohkan kerajaan besar dengan populasi jauh lebih banyak, dan bahwa sejarah umat manusia seringkali ditentukan oleh akumulasi faktor-faktor kebetulan geografis dan juga ekologis. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.